Halo semua sobat komputer HP, kali ini kita akan bahas tentang iPhone 13. Alasan yang bagus buat beli iPhone 13 ini di tahun 2024 ini. iPhone 13 adalah salah satu iPhone base model tahun 2021 dan sekarang masih banyak banget peminatnya. Dan ini adalah alasan yang pas dan alasan yang bagus buat kalian beli iPhone 13 di tahun ini. iPhone 13 adalah iPhone base model lanjutan dari iPhone 12 biasa. Kalau di iPhone 12 biasa ada iPhone 12 biasa dan iPhone 12 mini. Dan di iPhone 13 juga ada iPhone seri mini. Nah, ngomongin iPhone 13 ini, kita akan bahas lebih detail dalam video kita kali ini alasan bagus buat beli iPhone 13 ini. Untuk alasan yang pertama adalah dari spesifikasi dan juga fiturnya. Secara spesifikasi iPhone 13 ini adalah spek tahun 2021 dan sekarang tahun 2024. Artinya sudah memasuki tahun ketiga buat iPhone 13 ini. Dan ngomongin secara spesifikasi, iPhone 13 ini sudah membawa flat design ala iPhone 5 series layaknya iPhone 12 ataupun iPhone seri yang lebih baru. iPhone 13 ini secara bahasa desain memang cukup terlihat bagus ya. Untuk materialnya bagian depan belakang sudah kaca, kemudian untuk layarnya sendiri ada kekurangannya meskipun tidak terlalu kelihatan ya. Kekurangannya dari poin refresh rate yang tidak adaptif 120Hz layaknya versi Pro-nya. Untuk iPhone 13 ini hanya menggunakan layar tipe Super Retina HDR OLED Dolby Vision dengan 1200 nits dengan ukuran layar yang masih sama 6,1 inch dengan resolusi Full HD Plus dan juga notch yang lebih kecil dibandingkan iPhone 12 series, iPhone 11 series ataupun iPhone X, XS. Kemudian secara performa iPhone 13 ini dibekali dengan chipset Apple A15 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer. CPU sudah hexa-core, Apple GPU 4 core graphics dengan dukungan RAM 4GB menunjang untuk multitasking pada iPhone 13 ini. Secara performa iPhone 13 ini masih masuk kategori iPhone dengan spek yang cukup bagus, overkill untuk penggunaan harian. Untuk main game, menjalankan berbagai aplikasi tentunya akan sangat ringan banget di iPhone 13 ini. Untuk pilihan storage masih paling kecil adalah 128GB. Saya rasa ini juga kapasitas yang pas buat tahun sekarang ataupun kedepannya. Menengah 256 dan 512. Kalau boleh saran sih minimal ya 256 atau 512. Pastinya kalau akan menggunakan iPhone akan lebih sering ambil foto ataupun video. Kemudian dari sisi baterai, iPhone 13 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 3240 mAh yang tentunya masih terbilang cukup lumayan untuk penggunaan harian pada iPhone 13 ini. Kemudian juga untuk kameranya ini cukup ikonik ya, masih dipakai juga pada iPhone 14 dan iPhone 15 dengan posisi diagonal seperti ini untuk desain kamera utamanya. Masing-masing berukuran 12 megapiksel lensa wide serta lensa ultrawide. Sudah mendukung untuk HDR, dual tone flash, kemudian juga sudah mendukung untuk perekaman video maksimal sampai 4K 60 fps. Sudah mendukung untuk Dolby Vision HDR up to 60 fps serta sudah mendukung untuk optical image stabilizer pada lensa wide-nya. Dan sudah mendukung untuk fitur mode sinematik yang tentunya memudahkan kita untuk bikin video sinematik hanya bermodalkan kamera bawaan dari iPhone 13 ini. Kemudian untuk kamera depannya berukuran 12 megapiksel juga. Lensa wide include dengan kamera true depth dan juga biometric sensor. Sudah support untuk fitur HDR dan untuk perekaman video bisa maksimal juga di 4K 60 fps. Jadi secara kamera iPhone 13 ini cukup mumpuni untuk penggunaan harian dan bahkan bisa dibilang kategori bagus. Kemudian untuk kondisi low light ataupun over cahaya, iPhone 13 ini cukup bisa menangani hal tersebut. Secara fitur iPhone 13 ini sudah support untuk fitur dual SIM pastinya untuk yang Indonesia Nano SIM plus eSIM. Kemudian untuk IP68 anti air, anti debu, cocok buat kalian yang memang suka berkegiatan di luar ruangan. Apple Pay, NFC, fast charging, wireless charging, dan juga MagSafe sudah disupport pada iPhone 13 ini. Dan terlebih lagi iPhone 13 mulai iPhone 12 series itu sudah mendukung untuk fitur jaringan 5G. Jadi kan bisa mengoptimalkan jaringan internet lewat paket data pada iPhone kalian dengan menggunakan jaringan
5G ini. Jadi secara fitur dan juga spesifikasi iPhone 13 ini masih masuk kategori iPhone dengan kondisi yang bagus. Meskipun belum menggunakan Dynamic Island dan juga belum menggunakan Adaptive Refresh Rate 120Hz layaknya seri Pro pada iPhone 13 Pro. Kemudian untuk hal yang kedua adalah dari update iOS terbaru. Untuk iPhone 13 ini adalah iPhone tahun 2021 pada saat dirilis menggunakan iOS versi 15 sesuai penomoran pada Apple A15 Bionic yang digunakan pada iPhone 13 ini. Dan kemungkinan besarnya untuk update iOS kalau didukung selama 5 kali update, iPhone 13 ini akan maksimal di iOS versi 20 di tahun 2026. Itu untuk kemungkinan yang pertama ya. Cukup kecil juga untuk kemungkinan pertama ini. Dan kemungkinan yang kedua adalah bisa sampai tahun 2027 di update iOS versi 21. Mengingat ada iPhone lain yang menggunakan chipset yang serupa dengan iPhone 13 ini. Yakni adalah iPhone SE generasi yang ketiga yang menggunakan chipset Apple A15 Bionic juga. Yang dirilis di tahun 2022. Dan seperti halnya sebelumnya, pada update iOS di iPhone SE generasi yang pertama, itu disupport selama 6 kali update. Dan kemungkinan besarnya iPhone 13 series, iPhone SE generasi yang ketiga akan dapat jatah update iOS sampai 6 kali. Dan mengingat juga iPhone 14 biasa itu juga menggunakan chipset Apple A15 Bionic juga, jadi kemungkinan besarnya iPhone 13 atau semua device yang menggunakan chipset Apple A15 Bionic kemungkinannya akan dapat 6 kali update atau didukung selama 6 tahun. Kemungkinannya sampai maksimal di update iOS versi 21 di tahun 2027. Jadi masih sangat panjang banget. Untuk update iOS versi 18 sekarang ini juga masih bisa kalian nikmati pada iPhone 13. Dan untuk harga iPhone 13 ini cukup terbilang masih tinggi ya untuk saat ini, mengingat harga dolar juga cukup tinggi. Untuk harga barunya saat video ini dibuat untuk kapasitas 128 dibanderol dengan harga 10 jutaan di iBox ataupun di Gmap. Dan bisa kalian dapatkan di harga 9 jutaan kalau kalian carinya di online marketplace layaknya toko hijau, toko orange, ataupun toko hitam. Dan itulah alasan yang bagus buat beli iPhone 13 ini. Yakni alasan yang pertama secara spek dan juga fitur iPhone 13 ini cukup mumpuni dan masih kategori bagus untuk penggunaan harian, apalagi buat kalian yang memang suka menggunakan iPhone untuk ambil foto, video, dan sejenisnya. Ataupun untuk main game juga masih bisa banget menggunakan iPhone 13 ini. Kemudian untuk alasan yang kedua adalah update iOS yang masih terbilang cukup panjang untuk iPhone 13 ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.